Selamat sahabat. Ya, mohon maaf karena ada sedikit gangguan tadi. Kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari lagu Sion. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mohon sekali lagi curahan Roh Kudus Tuhan, sehingga pelajaran firman Tuhan melalui sekolah Sabat boleh menguatkan iman kami, umat-umat Tuhan di akhir zaman, untuk bersiap dan dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat Sabat bagi kita. Saya bersyukur pada hari Sabat yang indah ini, oleh karena kita boleh bersama-sama akan mempelajari sekolah Sabat kita melalui judul besar pelajarannya adalah Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita berbagi dalam misinya, dengan subjudul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Selamat Sabat bagi kita semuanya. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi sebuah berkat
bagi kita sehingga umat-umat Tuhan boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam pelajaran ini kita mengetahui bahwa Yesus tidak hanya menugaskan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, tetapi Yesus juga mempersiapkan, bahkan memberikan kepada kita karunia yang memampukan kita untuk memenuhi misi itu. Karunia rohani adalah kualitas yang dianugerahkan secara ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus secara khusus untuk membangun tubuh Kristus dan memampukan orang percaya menjadi saksi yang efektif di dalam dunia ini. Siapa yang menerima karunia ini? Sehingga pada akhirnya nanti akan ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. 1 Korintus 12 ayat 20 berkata, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Paulus membandingkan gereja, anggota gereja, dia bandingkan dengan anggota tubuh manusia. Dalam perbandingan ini, gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ada tangan di sana, ada mata di sana, ada paru-paru, yang mana ini semuanya memiliki fungsi yang berbeda, yang menggambarkan bahwa setiap anggota memiliki karakteristik dan fungsi yang unik. Seperti ini setiap anggota gereja unik dan memiliki berbagai karunia yang unik. Semua anggota tubuh walaupun berbeda dalam keunikannya, memiliki satu tujuan. Dan di dalam gereja, tidak ada anggota gereja yang tidak ada karunia. Paling sedikit menurut firman Tuhan, memiliki satu karunia. Nah, semua yang telah menerima karunia ini harus bekerja sama, menggunakan karunia mereka untuk membagikan kasih dan kebenaran Kristus ke seluruh dunia. Tidak ada anggota yang dianggap tidak diperlukan atau tidak berguna. Mereka yang berkhotbah kepada orang banyak sama nilainya dengan mereka yang berdoa di dalam hati. Itu sebabnya Yesus melalui hamba-hambanya telah mencatatkan kepada jemaat di Korintus dahulu kala sebagai satu kekuatan bagi kita sekarang ini. Jangan lupa, Anda dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Saking berharganya, Tuhan memberikan kepada saya dan saudara karunia. Dan karunia inilah nanti yang akan memampukan kita memiliki kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, sehingga pekabaran keselamatan boleh dikabarkan ke seluruh penjuru dunia. Dan setiap anggota gereja umat Tuhan, tidak ada satupun yang tidak unik. Ada tangan tadi digambarkan, ada mata tadi digambarkan, ada telinga, ada paru-paru, semuanya memiliki fungsi yang unik. Berbeda tetapi satu tujuan. Siapa yang menerima? Saya dan saudara. Adalah atas perintah Tuhan para hambanya memiliki berbagai karunia. Dengan penetapan Tuhan bahwa orang-orang dengan berbagai pemikiran dibawa ke gereja untuk menjadi pekerja bersama dengan Tuhan. Kita memiliki banyak pemikiran yang berbeda untuk dipenuhi. Dan tentunya karunia pun berbeda untuk dipenuhi. Karunia berbeda perlu untuk
mencakup pemikiran-pemikiran yang berbeda yang disatukan di dalam satu gereja atau satu tubuh. Hamba Tuhan harus bekerja dalam keselarasan yang sempurna. Kalau tadi siapa yang menerimanya, maka sekarang siapa yang memberinya? 1 Korintus 12 ayat 11 berkata demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Alkitab menjelaskan bahwa setiap karunia yang sempurna berasal dari Tuhan. Roh Kudus memberi mereka yang dianggap yang terbaik. Mengapa kita tidak dapat memilih karunia kita? Karena kita mengetahui terlalu sedikit tentang bagaimana kita harus memenuhi misi yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita menyerahkan hati kita kepada Yesus, Tuhan memberi kita karunia yang paling tepat. Jadi contoh seperti saya senang untuk bernyanyi. Tapi Tuhan tahu karunia yang paling tepat buat saya bukan karunia bernyanyi. Jadi Anda pun memiliki karunia. Sekecil apapun itu menurut pandangan orang, tetapi di mata Tuhan itulah yang terbaik bagi Anda. Karena itu adalah yang terbaik bagi saya dan saudara di mata Tuhan, maka kita harus juga memandang karunia itu sebagai yang terbaik. Jangan cemburu dengan karunia orang lain. Jangan juga terlalu menginginkan sampai kita frustasi untuk karunia orang lain. Karena apa yang Anda miliki sekarang ini itulah karunia yang terbaik yang Tuhan berikan. Ketika kita menyerahkan hati kita kepada Yesus, Tuhan memberi kita karunia yang paling tepat. Sehingga karunia itu dapat digunakan secara efektif untuk membuat gereja bertumbuh. Selain karunia khusus, Tuhan juga mempercayakan kepada kita pekerjaan tertentu yang harus kita lakukan. Bekerja sama dengan orang lain. Itu sebabnya di dalam gereja Tuhan tidak ada istilah saya, kamu. Kenapa? Karena jangan lupa kita dipanggil, bahkan kita dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan misi Tuhan, mengabarkan Injil. Dan di dalam misi atau utusan Tuhan ini kita menerimanya, yang memberinya adalah Roh Kudus. Dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada saya dan saudara. Dan tentunya jangan lupa perlu kerjasama. Tangan tidak bisa bilang, mata saya tidak memerlukan engkau. Kemudian mulut katakan, hai hidung saya tidak memerlukan engkau. Kita berbeda, unik, tapi satu tubuh. Dengan satu tujuan. Di dalam satu kuasa Tuhan. Apa tujuan Tuhan memberikan karunia? Efesus 4 ayat 12 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ternyata ada tujuan Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang yang memiliki pemikiran yang berbeda, yang memiliki karunia yang berbeda, tetapi tujuannya adalah bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada daftar karunia yang diberikan kepada orang percaya mula-mula.
Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai ke 8. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, 28 sampai 30, dan kemudian di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Ada lebih banyak karunia tambahan dari sebelumnya. Ya, seperti contoh di zaman kita ini ada karunia multimedia, mengedit gambar, mengedit video. Ada yang menerbangkan pesawat, ada yang mengelola jaringan sosial. Di zaman kita sekarang ini dengan adanya virus, pandemi, sangat diperlukan orang-orang yang memiliki karunia dan mau melayani tentunya untuk membantu gereja melalui multimedia, internet dan lain sebagainya. Tujuan dari karunia itu semuanya, baik karunia mengajar, karunia memasak ya, bagi ibu-ibu, jangan lupa ibu-ibu, engkau diciptakan Tuhan, dipanggil, dipilih menjadi umat Tuhan. Kalau engkau pintar memasak, memasaklah untuk pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang senang, bahagia melalui masakanmu. Ya, walaupun mungkin Anda tidak pintar berbicara, atau mungkin di gereja hanya datang sepertinya bagi orang lain duduk, diam dengar firman Tuhan, tetapi itu sama mulianya di dalam pandangan Tuhan. Dengan mereka yang berkhotbah hebat luar biasa, dengan mereka yang banyak mungkin mengajak orang untuk menjadi umat Tuhan, dibaptiskan. Itu sama mulianya bagi Tuhan. Selama karunia itu engkau terima dan engkau syukuri sebagai yang terbaik, engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu adalah sama mulianya bagi Tuhan. Amin. Karunia rohani bukanlah bakat alami. Bagaimanapun Roh Kudus dapat menyucikan talenta alami dan menempatkannya dalam pelayanan kepada Kristus. Dan pada akhirnya kita akan sebutkan menjadi karunia rohani. Contoh, ada anak-anak masih kecil, tidak pernah belajar musik, tapi begitu mendengar dia bisa langsung. Contoh, mungkin ada orang main gitar, dia hanya lihat. Anak-anak ini hanya lihat. Oh, ada orang main piano, dia hanya lihat, tapi dia dengar, dia bisa. Ada anak-anak yang mendengar orang bernyanyi, dia ikut bernyanyi, dia langsung bisa. Ini bakat, ya, bakat alami ini, bawah lahir ini. Tapi ketika itu ditempatkan dalam pelayanan, maka Roh Kudus yang memberi karunia itu akan menambahkan itu karunia. Itu sebabnya ketika Alkitab berbicara tentang talenta, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta. Ketika itu dipakai bagi pekerjaan Tuhan, maka itu menjadi karunia rohani, bertambah dia. Kalau ditahan tidak bertambah, bahkan bisa saja hilang. Tapi kalau itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan, itu akan berlipat ganda. Semua orang tidak menerima karunia yang sama. Tetapi bagi setiap hamba Tuhan, beberapa karunia Roh Kudus dijanjikan. Jika mereka terhubung dengan Kristus, jika karunia roh yang adalah milik mereka itu, maka murid-murid Yesus yang paling miskin, yang tidak berpendidikan mungkin, akan memiliki kuasa yang akan memberitahukan melalui hati mereka. Tuhan menjadikan mereka saluran untuk pekerjaan pengaruh tertinggi di alam semesta. Jadi luar biasa. Karunia ini tidak membatasi seseorang. Tidak karena dia kaya atau miskin. Tidak karena dia berpendidikan tinggi atau bahkan tidak berpendidikan. Setiap orang yang mau terhubung dengan Kristus, menerima karunia rohani, mereka mau gunakan untuk pelayanan, itu akan mendapatkan hasil pengaruh yang tertinggi bahkan di alam semesta. Bagaimana saya dapat mengetahui karunia saya? Ini yang menjadi banyak pertanyaan, ya. Bagaimana saya tahu karunia saya? 1 Korintus 1 ayat 7 katakan demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Kita semua telah menerima karunia.
Karunia apa yang Anda miliki? Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan melanjutkannya. Ya. Apa artinya melanjutkannya? Artinya begini. Mulailah bekerja dalam sebuah pelayanan di gereja lokal Anda. Apa saja? Mungkin mengambil bagian dalam doa. Mungkin mengambil bagian bacaan berita mision. Mungkin mengambil bagian di dalam sebagai diakon atau diakones. Bahkan mungkin Anda mencoba untuk mengambil bagian pelayanan mimbar, berkhotbah. Mungkin bagi yang lain bekerja untuk melayani anggota-anggota gereja. Ada mungkin yang melayani masyarakat tetangga mereka atas nama gereja. Mungkin Anda bisa mencoba dengan mengambil bagian membawa makanan di potluck. Mungkin yang lain mengambil bagian membagikan selebaran. Yang lain mungkin mencoba membuka website gereja. Atau yang lain mungkin mencoba untuk membuka sebuah channel di YouTube bagi gereja. Apapun itu, coba buat dan lanjutkan di gereja lokal Anda. Dan dalam setiap hal yang Anda lakukan itu, Roh Kudus akan membuka pikiran Anda, sehingga Anda akan bisa mengetahui apakah Anda memiliki karunia yang tepat dari sekian banyak itu, atau tidak. Nah, ketika Anda mencoba dan ternyata, kok saya sepertinya cocok di sini, tentunya dengan doa, maka kita akan bisa tentukan melalui beberapa konsep. Ya, contoh, ada karunia yang tadi saya sebutkan tadi, banyak sekali, dan yang Alkitab juga sebutkan. Ya, contoh mungkin mengajar, Anda coba mengajar sekolah sahabat mungkin, dan kok bisa dan sepertinya lancar. Nah, kemungkinan Anda punya karunia mengajar, lanjutkan. Kemudian Anda masuk di bidang pelayanan, ya, contoh pelayanan umum mungkin sekolah sahabat. Kemudian ada aktivitas yang Anda lakukan, ya, contohnya tadi seperti mengajar tadi, memimpin kelas sekolah sahabat. Nah, jika Anda sudah mengetahui karunia Anda itu melalui banyak hal yang Anda coba tadi, dan Anda mendapatkan mungkin ada 1 atau 2 atau mungkin 5 hal yang Anda bisa semuanya, nah Anda akan dengan mudah menemukan pelayanan atau aktivitas yang tepat untuk Anda. Nah, jika Anda merasa nyaman dalam pelayanan tertentu, Anda dapat menemukan karunia Anda pada bidang itu. Dan kegiatan terbaik untuk karunia Anda. Jika Anda melakukan aktivitas tertentu dengan baik, Anda akan menemukan bahwa karunia dan pelayanan yang tepat untuk Anda saat Anda bekerja dalam aktivitas itu. Contoh yang lain. Ketika pemilihan pegawai jemaat, Anda mungkin terpilih sebagai bendahara. Belum pernah jadi bendahara, Anda terpilih menjadi bendahara. Anda mungkin merasa tidak layak, tapi Anda harus hormati pilihan itu. Anda harus coba, tentunya dengan berdoa, mohon penyerahan sama Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Anda coba, dan ternyata Anda bisa mengerjakan, dan Anda di dalam doa setiap hari, dalam membuat mungkin laporan dan lain sebagainya, semakin lama semakin rapi, dan Anda merasa nyaman di situ, berarti karunia Anda adalah bendahara. Mungkin Anda ditunjuk 1 kali untuk berkhotbah. Saya tidak anjurkan untuk mengambil khotbah orang lain. Anda berdoa, Anda belajar firman Tuhan dan bikin khotbah. Kemudian Anda berkhotbah di depan. Kemudian Anda tidak merasa, ya mungkin Anda nervous ya. Biasa itu untuk pertama kali. Tapi ketika Anda sudah mulai itu dan mungkin beberapa kali Anda dipilih dan Anda bisa berbicara di depan, Anda bisa berkhotbah, ya kemungkinan besar Anda memiliki karunia untuk berkhotbah. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, berarti bukan itu karunia Anda. Jangan paksakan. Cari yang lain. Mulai aktivitas lakukan. Nah, apapun itu Anda akan dapatkan dan mengetahui di dalam doa. Roh Kudus akan kasih tahu itu dalam hati Anda.
bahwa itulah karunia Anda. Bagaimana caranya karunia saya dapat bertumbuh? Karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayat 29. Dalam perumpamaan dalam perumpamaan tentang talenta, Yesus menjelaskan bahwa setiap orang menerima karunia. Tetapi ada beberapa orang yang menerima lebih banyak dari yang lain. Itu bisa dibaca nanti di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Namun itu hanya titik awalnya. Kita dapat merundingkan dengan karunia awal kita. Karunia itu akan bertumbuh saat kita menggunakannya. Jangan lupa, karunia itu hanya bisa bertumbuh kalau kita gunakan. Mungkin juga kita menerima karunia yang baru. Hati-hati, karena kita dapat kehilangan karunia kita jika kita tidak menggunakannya. Mintalah agar Tuhan, berdoalah agar Tuhan menunjukkan karunia mana yang Tuhan berikan kepada Anda dan bagaimana Anda dapat menggunakannya. Tidak peduli berapa banyak karunia yang Anda terima, tetapi apa yang Anda lakukan dengan karunia itu yang terpenting. Jadi contoh, ada orang yang punya karunia untuk karunia memperhatikan. Ya. Dia di gereja akan lihat orang. Dia bisa nilai orang. Kalau arahnya negatif, berhenti. Itu bukan karunia. Tapi kalau arahnya positif, itu karunia. Karena tujuan karunia adalah bertumbuh dan bertambah. Dan tujuannya adalah untuk pelayanan dan pertumbuhan gereja. Jangan lupa. Pasti hasilnya positif. Baik untuk Anda maupun untuk orang lain. Ya, contoh ada ibu-ibu senang memasak. Tapi pendiam. Tapi dia setia. Terus saja dia setiap hari Sabat, dia akan bawa makanan, dia masak. Kemudian lama-lama, karena orang-orang lihat dia selalu memasak dan membawa makanan, dan dia hanya duduk biasanya di ruangan potluck itu. Tapi satu dua akhirnya ibu-ibu banyak juga, akhirnya lama-lama semakin banyak yang mengajak dia berbicara, berbincang. Kemudian dia mulai berbicara dengan teman-temannya itu setiap hari Sabat, setiap ada acara rumah tangga, setiap hari Rabu. Lama-lama dia menjadi fasih berbicara. Akhirnya orang-orang mempercayakan dia sesudah sekian lama. Kemudian dia tetap memasak, tetap membawa makanan di potluck. Akhirnya lama-lama dia ditunjuk menjadi ketua kelompok belajar. Ya. Awalnya tidak bisa berbicara, pendiam. Lama-lama Tuhan tambahkan kepada dia karunia mengajar. Ya, mengajar. Tuhan tambahkan lagi satu karunia, yaitu karunia keramatamahan. Luar biasa. Dan akhirnya dia bukan hanya mengajar di kelompok Alkitab, Tuhan tambahkan kepada dia karunia berkhotbah. Ya. Artinya begini. Bagaimana karunia saya dapat bertumbuh? Yang pertama adalah apa saja yang Anda bisa lakukan di gereja, lakukan dengan setia, dan Tuhan akan memandang karena Tuhan yang memberikan karunia. Itu sebabnya ketika Anda lakukan dengan setia, maka Tuhan tahu apakah perlu ditambah atau tidak. Ya, dan Alkitab katakan biasanya kalau kita memang gunakan itu akan berlipat ganda. Ya, akan bertambah.
Kepada hamba-hambanya, Kristus menyerahkan hartanya, sesuatu yang harus digunakan baginya. Ia memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing mempunyai tempatnya dalam rencana kekekalan sorga. Masing-masing harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak lebih pasti, tempat kita disediakan dalam rumah sorgawi daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia, di mana kita harus bekerja bagi Allah. Tidak lebih pasti tempat kita disediakan dalam rumah sorga daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia, di mana kita harus bekerja bagi Allah. Artinya, ketika kita bekerja bagi Allah di dunia, jangan lupa, itu sama pastinya dengan janji Tuhan menyediakan tempat bagi kita di mana? Di sorga. Kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini boleh menguatkan saya dan saudara bahwa kita menerima karunia Roh Kudus, dan karunia itu kita terima yang memberikan adalah Tuhan, Roh Kudus, Roh yang sama, dan itu digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus dengan satu tujuan sama, memberitakan Injil keselamatan. Dan tentunya ketika kita menerima karunia itu, kita gunakan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kemuliaan Tuhan. Kita terus terhubung dengan Yesus. Maka itu akan bertambah dan bertambah. Tidak ada batasnya sampai Tuhan datang. Selamat sahabat, Tuhan memberkati. Kita akan tutup ibadah sekolah sahabat. Pada hari sahabat yang indah ini, kita akan kembali mendengarkan lagu dari lagu Sion. Kemudian kita akan berdoa. Tutup sekolah sahabat, sesudah itu kita akan bersama-sama di dalam ibadah khotbah. Selamat sahabat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran firman Tuhan tentang karunia
yang akan membawa kami kepada hal-hal yang tidak terbatas, yang luar biasa, yang kalau kami jalani dengan setia, maka kami akan melihat betapa besar, betapa dalam dan luas segala kuasa Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memasuki ibadah khotbah kita. Kita akan mulai dengan mendengarkan melalui lagu Sion. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dikenyangkan oleh firman Tuhan. Hadirlah di hati kami masing-masing. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, khususnya hamba yang akan menyampaikan lidah, bibir, dan pikiran hati hamba. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan, secara khusus bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan sekali lagi selamat Sabat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati bagi Anda yang menonton saat ini atau melihat nanti atau menonton nanti. Apapun itu, biarlah kiranya setiap firman ini boleh mempersiapkan kita masing-masing
untuk lebih dekatnya kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bahkan kita bersyukur melalui pelajaran tadi sekolah Sabat, supaya kita boleh juga dipakai untuk mempersiapkan banyak orang untuk menyambut kedatangan Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari atau siang hari yang indah ini adalah jadilah orang yang setia. Setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berpegang teguh, patuh, taat, di mana semuanya ini ada hubungannya dengan janji seseorang itu atau pendiriannya. Nah, itu arti kata setia. Artinya orang yang setia, maka dia adalah seorang yang taat terhadap janjinya, seorang yang patuh pada janjinya, dan dia berpegang teguh pada pendiriannya. Khususnya kalau kita berbicara tentang gereja, maka dia ada orang yang setia kepada Tuhan. Dia orang yang memegang teguh dan janjinya kepada Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Ini adalah panggilan Tuhan kepada saya dan saudara. Di dalam ayatnya Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Apa perkara kecil Anda? Bagaimana Anda berusaha setia dalam melakukannya? Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-41. Ayatnya yang ke-40. Kejadian 41 ayatnya yang ke-40. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan berkata demikian. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Luar biasa. Yusuf di ayat ini diceritakan dia menjadi seorang penguasa. Tidak sembarangan menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Kita perlu tahu bahwa Mesir di zaman Yusuf adalah sebuah bangsa yang sangat besar dan sangat berkuasa. Umur berapa Yusuf ketika dia menjadi seorang penguasa? Dia hanyalah, yang membedakan dia dengan Firaun, Firaun katakan hanya mahkota yang membedakan. Di dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-46, firman Tuhan berkata demikian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Wow. Jadi Yusuf kira-kira berumur 30-an tahun, Bapak Ibu. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Yusuf bisa menjadi orang yang luar biasa dengan usia yang muda, ya, menjadi seorang yang luar biasa ini Yusuf? Apa rahasianya? Rahasianya adalah Yusuf adalah seorang yang setia bahkan di dalam perkara-perkara kecil. Itu sebabnya tidak heran kemudian Yesus nanti akan katakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Lebih lanjut kita tahu bahwa ketika Yusuf menjadi penguasa, dia mengatur sedemikian rupa 7 tahun kelimpahan, dan kemudian dia lanjutkan, dia mengatur ketika terjadi musibah kelaparan 7 tahun kemudian. Kita perlu tahu rahasianya adalah bahwa Yusuf ini seorang yang setia di dalam rumah. Ya, itu sebabnya bagi orang tua, tolong jangan biarkan anak-anakmu diam di rumah. Percayakan kepada mereka tugas, tanggung jawab. Jangan karena itu kecil, mereka tidak boleh melakukannya. Justru semakin kecil itu harus selalu mereka melakukannya. Ya, jangan segala sesuatu orang tua sediakan, ya baik juga karena orang tua sayang sama anak-anak, tapi ya, itu tidak akan mendidik mereka. Karena mereka harus dididik di rumah. Di rumah lah perkara-perkara kecil itu harus dilakukan dengan setia. Mulai dari menghormati yang lebih tua, sehingga mereka nanti di masyarakat, panggung yang lebih besar, mereka akan menghormati orang lain. Dalam segala perkara. Ya. Setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Seperti Yusuf, contoh. Pada suatu hari kita tahu bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Yusuf adalah seorang yang jujur. Ya, dia jujur. Yusuf waktu itu menerima mimpi. Karena dia adalah seorang yang jujur, dia tidak takut dimusuhi. Jadi dia ceritakan apa adanya mimpinya. Sehingga ini menyebabkan saudara-saudaranya ini apa? Cemburu kepada dia. Waktu bapaknya membuatkan jubah yang sangat indah, dia adalah orang yang jujur. Dia tidak punya pemikiran yang lain. Yang dia tahu pokoknya bapaknya mengasihi dia. Saking kasihnya bapaknya, karena Yusuf lahir di masa tuanya, maka dia diberikan jubah. Dan Yusuf memakai jubah itu. Dia jujur, dia pakai. Ya. Kemudian ini menyebabkan saudara-saudara cemburu. Bahkan ketika dia mimpi, akhirnya dia ceritakan, semakin cemburu ini saudara-saudaranya. Sampai akhirnya dia dijual. Nah, ketika dia dijual, dia dibeli oleh seorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Tepatnya kisah ini diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi kalau ayat tadi yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-41, Yusuf menjadi penguasa seluruh Mesir. Jangan lupa dia sudah setia dulu menjadi penguasa di mana? Di dalam rumah. Ya, itu sebabnya rumah sangat penting. Karena di sanalah segala perkara kecil Tuhan percayakan bagi kita. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan bilang, oh iya, wajar Yusuf apa? Berhasil. Tuhan menyertai dia. Jangan lupa, Yusuf berhasil memang karena Tuhan menyertai dia. Tapi jangan lupa bahwa Yusuf setia melakukan segala perkara kecil di dalam rumah. 3 ayat yang sudah kita baca memberikan sebuah kesan yang penting bagi kita. Yang pertama,
Yusuf itu budak. Tapi karena dia baru dibeli, ada tingkatan budak. Ya, dalam kisah ini kita dapatkan. Yaitu budak ini tidak selalu berada di dalam rumah tuannya. Tapi kalau dia berhasil di dalam karirnya sebagai budak, barulah dia boleh dibawa ke rumah. Ya kan? Nah, kalau dia sudah berhasil, itu ada lagi tingkatannya. Yaitu dia menjadi kepala yang lain. Mengatur yang lain. Ada tingkatannya lagi. Apa itu? Dia boleh melayani langsung sang tuan. Nah, Yusuf berada di tingkatan itu. Luar biasa. Tapi untuk mencapai itu jangan lupa, Yusuf pertama-tama masih menjadi dulu budak di luar rumah tuannya. Kemudian dia masuk, sesudah di sana dia setia melakukan pekerjaannya sebagai budak, apapun itu, mengatur segala sesuatunya, barulah dia dibawa masuk ke rumah. Setia dia di sana, barulah dia boleh melayani tuannya. Setia dia melayani tuannya, barulah dia dipercayakan oleh tuannya untuk seluruh rumahnya. Jadi 3 ayat ini walaupun pendek, tetapi ini memberikan sebuah pengetahuan bagi kita bahwa ini ada waktu yang harus dijalani. Bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 bulan, 2 bulan, tetapi beberapa tahun. Tapi yang pasti, Yusuf setia dan Tuhan menyertai. Itu sebabnya sekali lagi saya ulangi, Lukas 16 ayat 10 katakan, setia dalam perkara kecil. Di mana? Di rumah. Di mana? Di tempat saya dan Anda berada. Sejak ia memberikan ayat kelima, Kejadian 39. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Apakah Anda seorang pegawai? Apakah Anda seorang pekerja? Apakah Anda seorang bawahan? Ketika saya dan saudara bekerja untuk orang lain, dan kita setia melakukan pekerjaan itu. Ayat yang kita bacakan, kitab Kejadian 39 ayat 5 katakan, mereka, rumah di tempat kita bekerja, toko di tempat kita bekerja, perusahaan di tempat kita bekerja. Firman ini katakan, mereka akan juga diberkati oleh Tuhan. Karena siapa? Karena keberadaan umat Tuhan di sana. Wah, luar biasa. Ternyata ketika saya dan saudara sebagai umat Tuhan melakukan dengan setia segala perkara-perkara kecil, baik di rumah, baik di toko, baik di perusahaan, baik dimanapun kita berada. Ketika kita bekerja untuk orang lain, kita berada di sana. Orang itu pun, rumah itu pun, perusahaan itu pun, toko itu pun diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Wah, luar biasa. Mulai dari yang kecil, Tuhan tuntun Yusuf. Yusuf setia mulai dari rumahnya. Kita tahu ketika bapaknya menyuruh Yusuf memanggil saudara-saudaranya, itu bukanlah jarak yang pendek. Kalau Yusuf tidak setia di rumahnya, dia tidak akan sampai di Mesir. Tapi karena dia setia, dia bisa sampai di Mesir, dan akhirnya apa? Dia menjadi berkat bagi bangsanya. Luar biasa ini, bangsanya, semua kaum keluarganya. Ya, luar biasa.
Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita juga setia dalam perkara kecil? Yusuf, satu gambaran yang paling sempurna selain Yesus, yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Ketika dia setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar. Di umur 30 dia berhasil. Berhasil dalam segala sesuatunya. Luar biasa. Biarlah kiranya saya dan saudara juga menjadi orang-orang yang seperti Yusuf. Seperti Yesus, setia dalam perkara kecil, baik di rumah maupun di mana kita berada. 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan menjadi bagian saya dan saudara. Biarlah kiranya kita ingat ini. Apapun itu, sekecil apapun itu, mari kita mulai dari sekarang melakukannya dengan setia. Tuhan memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada Sabat hari yang indah ini dengan kita kembali mendengarkan lagu Sion, dan kita akan nanti bersama-sama berdoa. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala masalahku. Hiduplah dalam aku, tutuplah hidupku, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, dosa dihapuskan, hadirat-Mu nyatakan dalam aku. Tuhan, mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan, agar dapat surga. Sekarang aku menunggu panggilan-Mu Tuhan. Kemana Engkau suruh, kesana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Kiranya kehendak-Mu jadi dalam aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memanggil kami umat-umat Tuhan untuk setia dalam perkara kecil, dan ketika Tuhan akan percayakan perkara besar, kami juga akan didapati setia. Bahkan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani, dimanapun kami bekerja.
di tempat itu juga Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya masing-masing kami umat Tuhan bukan hanya menerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat. Dan berkati setiap umat Tuhan yang setia ini. Sampai Tuhan datang, Tuhan akan selamatkan mereka, Tuhan akan selamatkan keluarganya. Bahkan sahabat-sahabatnya, bahkan mungkin rekan-rekan kerjanya, bahkan para tetangganya. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan menjadi bagian Anda dalam kasih yang kekal dari Bapa, melalui damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang berlimpah-limpah kasih karunia-Nya, dan juga di dalam kuasa dalam persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan datang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Sabat ini menjadi sabat sukacita dan berkat bagi kita. Sampai bertemu di firman Tuhan di hari Rabu nanti, hari Rabu malam jam 6 sore. Tuhan memberkati. Amin.